Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Bu Guru Cantik di sini. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu pastinya. Oh ya teman-teman, ngomongin soal kesehatan, di video kali ini aku mau share atau cerita ke teman-teman semua tentang kondisi aku yang akhir-akhir ini sering banget sakit. Di video-video sebelumnya juga kan aku udah pernah bilang kalau aku baru selesai sakit, baru sembuh sakit gitu ya. Karena memang akhir-akhir ini aku sering banget sakit teman-teman. Tapi setelah aku inget-inget, aku sering banget sakit ini setelah vaksin ya teman-teman. Kalau dulu sih aku jarang banget sakit anaknya, maksudnya bandel banget, aku jarang banget sakit. Tapi setelah vaksin aku sering banget ngalamin yang namanya sakit ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah sering banget sakit dan sakit, nah sakit terakhir, maksudnya sakit yang sekarang ini, aku memberanikan diri untuk tes COVID-19 dan ternyata teman-teman hasilnya aku positif COVID. Nah, kalian tahu kenapa aku positif COVID? Sebenarnya aku orangnya yang nggak terlalu dibilang terlalu cuek juga nggak terlalu cuek, dibilang takut juga nggak terlalu takut. Aku sebenarnya biasa aja ya. Tapi aku nggak tahu sih aku dapat COVID-nya dari mana, ditularin siapa, aku nggak tahu. Tapi yang jelas di video kali ini aku bakalan cerita asal mula sampai aku divonis COVID teman-teman. Oke, buat kalian yang mau tahu, kalian harus stay tune di YouTube channel aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke teman-teman, ini saat aku bikin videonya, aku lagi isoman hari keempat. Nah jadi di hari keempat ini aku rasain aku sudah sedikit sedikit lebih baik gitu ya, lebih sehat, dan aku baik-baik saja teman-teman. Jadi teman-teman, sebenarnya aku itu percaya nggak percaya yang namanya COVID. Ya walaupun aku udah positif, divonis positif COVID-19, aku pun masih ragu teman-teman, sebenarnya aku ini COVID atau enggak sih gitu ya. Nah jadi sebelum aku dinyatakan positif COVID itu, pada tanggal 28 Februari, aku inget banget, pada tanggal 28 Februari itu aku keluar rumah dalam keadaan sehat ya teman-teman. Nah aku keluar rumah itu pada siang hari habis sholat zuhur. Ya kalian tahu lah, buat kalian yang tinggal di Bengkulu tahu banget kan kalau siang hari Bengkulu itu panasnya luar biasa. Jadi aku keluarlah mau belanja ke supermarket lah ya, pokoknya aku keluar belanja sebentar. Nah itu dalam keadaan sehat teman-teman, tapi memang bener-bener terik banget, panas banget, dan aku posisinya bawa motor sendiri ya teman-teman. Nah setelah itu, setelah pulang dari supermarket, setelah belanja, karena memang keadaannya panas banget, haus kan. Nah aku itu beli es kelapa muda teman-teman, beli es degan gitu kan di jalan, dan aku bawa pulang es itu gitu kan. Tapi sebelum aku beli es itu aku udah pesen esnya sedikit aja gitu ya, karena aku tahu biasanya kalau aku udah minum es itu aku biasanya batuk kayak gitu, aku udah tahu gitu kan. Nah setiba di rumah, si es kelapa ini tadi tuh aku minum bareng-bareng sama suami aku gitu kan. Nah itu pasti baik-baik aja teman-teman. Nah pas malamnya itu aku keluar lagi teman-teman. Aku sama suami itu keluar keliling-keliling aja sih, cari angin malam, karena memang pada hari itu bener-bener panas banget teman-teman. Jadi kita iseng-iseng keluar gitu kan. Keluar itu buat cari makan sebenarnya, tapi kita keliling-keliling dulu, dan itu lumayan lama teman-teman keliling-kelilingnya itu. Nah akhirnya kita makan mie ayam. Nah mie ayam itu kan berminyak tuh teman-teman. Jadi aku rasa kayak gitulah intinya ya. Udah makan es degan siangnya, malamnya makan yang berminyak gitu kan. Jadi pas pulang-pulang ke rumah, aku tuh udah kayak nggak enak badan gitu loh. Aku pikir ya masuk angin gitu kan, karena memang keluar malam atau gimana. Tidur pas jam 2 malam tuh aku kebangun teman-teman. Aku inget banget jam 2 malam tuh aku kebangun, tenggorokanku tuh kayak gatel gitu ya, kayak serak-serak gimana, nggak enak gitu ya. Terus aku bangunin tuh si suami aku bilang tenggorokan aku nggak enak gitu kan. Ya udah akhirnya dikasih minum gitu kan teman-teman.
ya biasa aja, akhirnya tidur lagi gitu kan. Nah keesokan harinya di hari 1 Maretnya aku paginya itu kayak langsung batuk gitu loh, langsung batuk sama pilek gitu kan. Tapi tenggorokanku tuh kayak gatel banget posisinya. Nah aku inget banget saat itu aku puasa, itu hari Senin kalau nggak salah ya. Aku puasa teman-teman, jadi aku nggak bisa minum, nggak bisa minum obat lah ya, intinya aku puasa. Aku nunggu sampai waktunya berbuka baru bisa minum obat. Salahnya aku teman-teman, udah tahu saat itu tenggorokan sakit dan batuk pilek, aku bukannya itu minumnya sama es Yakult yang dicampur selasi teman-teman. Nah kan seger banget kan, karena namanya kita puasa ya, kita punya selera gitu kan. Jadi aku bikinlah es Yakult sama selasi itu, sama buah-buahan. Nah itu aku minum kan setelah itu. Nah habis 1 jam atau berapa gitu kan setelah berbuka itu, aku bener-bener drop gitu loh teman-teman. Kayak bener-bener sakit banget tenggorokan aku, terus batuk aku tuh kayak makin menjadi-jadi, sama pilek teman-teman. Itu di hari pertama ya, di hari tanggal 1 kalau nggak salah. Nah pas tidur pun aku tuh nggak nyenyak, suami aku sampai yang gimana gitu kan. Bingung, suamiku pun bingung gitu kan, karena aku tidurnya nggak nyenyak, aku ngeluh tenggorokanku sakit, susah banget nafas kayak gitu kan teman-teman. Nah lanjut ceritanya, di hari kedua pun tambah keadaannya semakin memburuk gitu. Tenggorokan aku udah minum obat teman-teman, obat yang biasa aku minum buat radang gitu kan, tapi itu bener-bener nggak mempan, kayak masih sakit aja gitu kan. Buat nelen juga sakit, batuk juga sakit, semuanya berasa bener nggak enak di tenggorokan aku ya teman-teman. Nah masih juga di hari kedua masih, di hari ketiga masih, di hari ketiga masih kalau nggak salah. Nah di hari ketiga itu aku bener-bener kayak yang wah kayaknya aku perlu swab deh gitu kan. Nggak tahu sih, aku pengen aja swab gitu kan, karena nggak biasanya aku sakitnya tuh baru pertama kalinya aku ngerasain. Maksudnya aku sering radang, tapi radang kali ini tuh kayak bener-bener beda gitu loh teman-teman. Jadi aku memberanikan diri untuk pergi ke klinik. Setelah meyakinkan diri dan memberanikan diri untuk swab, akhirnya aku pergi ke klinik ya teman-teman. Nah setibanya di klinik itu kita ditanyain buat apa gitu, buat bepergian atau buat tes, buat apalah pokoknya kayak gitu ditanyain sama petugas kliniknya. Tapi saat itu aku bilang ini umum, aku cuma mau cek biasa gitu kan. Akhirnya dikasih pilihan mau PCR atau swab. Nah aku minta penjelasan sama mbaknya bedanya apa, terus dijelasin bla 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 ya teman-teman. Tapi akhirnya aku memilih swab aja karena hasilnya itu udah 85% akurat kata mbaknya kayak gitu. Nah akhirnya aku di swab ya teman-teman. Di swab itu tanpa ditanya macam-macam, langsung di swab aja kayak gitu kan. Nah setelah selesai swab, aku menunggu sekitar 15-20 menit gitu di kliniknya. Terus baru dipanggil buat lihat hasilnya. Benar saja teman-teman, hasilnya itu aku positif ya. Ditunjukin sama mbaknya, dijelasin kalau di kasetnya kayak gitu, kalau di garis 2 itu hasilnya positif COVID, tapi kalau garis 1 itu negatif. Dikasih contoh lah pokoknya kayak gitu. Ya setelah mengetahui hasil dari swab aku itu positif COVID, aku kayak ngerasa masa sih aku COVID kayak gitu, kayak aku nggak terima, tapi mau gimana lagi gitu kan, udah memang hasilnya udah positif gitu kan. Tapi sisi lain aku tuh kayak mikir apa ya, karena aku kemarin kan udah panas-panas, kayak memacu atau memang mengarahkan aku ke batuk pilek yang parah, karena memang riwayat makanan aku sama riwayat kegiatan aku sebelumnya gitu kan. Tapi udah ada hasilnya nih, aku positif, aku kayak yang gimana ya, hatiku kayak ya Allah aku bener-bener COVID ini gitu kan. Oh gini kah rasanya COVID kayak gitu kan. Aku rada-rada bingung juga teman-teman, sebenarnya aku tuh batuk pilek biasa atau memang COVID atau gimana, aku nggak paham gitu kan. Karena memang sekarang juga kan lagi kondisinya udah banyak banget teman-teman yang sakit ya teman-teman. Mungkin kalau di swab juga mereka juga bakalan positif atau gimana, aku nggak tahu. Tapi ya udahlah ya, kita mau nggak mau memang harus
menjaga kesehatan kita lebih ekstra lagi. Dan aku mau nggak mau juga aku harus terima, aku harus isolasi mandiri, aku nggak boleh egois gitu ya. Aku harus mikir orang-orang di sekitar aku juga. Mungkin ini juga bentuk teguran buat aku yang masih lalai banget dalam prokesnya. Terus pembelajaran juga buat aku kalau makan dan minum itu harus lebih diperhatikan lagi untuk kesehatan kita ya teman-teman. Dan aku berharap semoga teman-teman semua ambil baik-baiknya dari video ini, ambil positifnya ya, yang negatifnya atau yang salahnya silahkan dibuang. Dan semoga teman-teman semua sehat selalu, dan doain aku juga semoga hasil swabnya beberapa hari ke depan akan negatif ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di next video. Oke, aku akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.